Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Kami saat ini ya Tuhan dimanapun kami berada, kami menyediakan waktu kami, hidup kami untuk kami menerima akan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, sebab kami telah menyiapkan hati dan hidup kami untuk menerima akan firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dan pakai hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga benar firman-Mu sungguh menguatkan akan iman kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita terambil di dalam Injil Yohanes pasal 21. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela panjang jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah bagi kita sekalian berkenan membaca, merenungkan, terlebih lagi melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah melewati pekan Paskah, di mana sama-sama kita menghayati bagaimana Yesus menderita, mengorbankan dirinya, bagaimana Yesus mati di kayu salib, dan bagaimana Yesus bangkit mengalahkan kerajaan kuasa maut di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini dan mengisahkan tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika melihat bacaan kita, Bapak Ibu sekalian, kisah ini sama persis
dengan peristiwa awal ketika Yesus memanggil atau memilih murid-murid pertamanya. Saat itu juga konteksnya murid-muridnya, calon murid-muridnya berada di pinggir danau, kemudian mereka menjala ikan. Saat ini juga Yesus menampakkan dirinya ketika murid-muridnya juga sedang melakukan pekerjaannya sebagai penjala ikan. Bapak Ibu sekalian, kedua peristiwa ini sama persis, namun berbeda halnya di dalam makna. Yang pertama adalah bagaimana Yesus mempersiapkan untuk memilih murid-murid pertamanya. Tetapi konteks saat ini dalam bacaan kita, Yesus datang, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk tujuan menguatkan iman mereka sebagai murid-murid Tuhan yang mereka sungguh sudah menjalani secara langsung bagaimana berjalan hidup melayani bersama dengan Yesus selama Yesus hidup. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat bagaimana situasi yang terjadi, murid-murid menjala ikan tetapi tidak ada hasilnya sama sekali. Kisah ini memberikan gambaran untuk kita bagaimana hidup kita sebagai manusia sungguh memerlukan yang namanya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah saudaraku yang terkasih, bacaan kita kali ini memberikan kekuatan dan keyakinan iman secara khusus bagi kita semua yang berkenan percaya kepada Yesus Kristus. Hal pertama Bapak Ibu sekalian yang menjadi penguat akan iman kita kepada Yesus adalah Tuhan masih memberkati. Tuhan masih memberkati. Situasi sulit digambarkan dengan ketika muridnya menebarkan jala. Tidak ada hasil, tidak ada ikan yang mereka tangkap satu ekor pun. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, kemudian menuntun mereka untuk menebarkan jalannya ke sebelah perahu mereka, hasilnya sungguh luar biasa. Tidak ada yang menduga, kembali lagi Yesus menyatakan kuasanya di dalam kehidupan murid-muridnya. Ketika Yesus menyuruh untuk menebarkan jalannya, begitu banyak ikan yang mereka raih. Oleh karena itulah, saya mengajak kita melihat bersama-sama melalui kisah ini, bahwa Tuhan masih memberkati. Walaupun dalam keadaan sulit seperti sekarang, Bapak Ibu sekalian, kita masih berada di tengah kehidupan masa pandemi ini. Bahkan kita mendengar saudara-saudara kita menerima atau mengalami bencana alam yang begitu dahsyat. Kita berada dalam situasi yang sulit. Hal ini sama halnya ketika digambarkan para murid-muridnya menebarkan jala tetapi tidak ada seekor pun yang mereka tangkap. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus hadir dalam kehidupan mereka? Bahkan ketika mereka mentaati apa yang Yesus perintahkan dalam kehidupan mereka. Hal ini Bapak Ibu sekalian, sungguh menggambarkan dan menguatkan kita bahwa dalam situasi apapun, jangan pernah ragu. Dalam situasi apapun Tuhan masih memberkati kita semua. Bahkan saat kita merasa diri kita kelaparan, bahkan saat kita merasa tidak ada lagi berkat, Tuhan masih bisa memberkati kita semua. Dengan cara apapun, Tuhan yang punya caranya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal pertama yang menguatkan kita melalui kisah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah Tuhan masih memberkati manusia. Secara khusus Tuhan masih memberkati kita semua, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, dan juga saya. Walaupun kita berada dalam situasi-situasi yang sulit. Saudaraku yang terkasih, hal kedua yang menjadi panutan kita sesuai dengan bacaan kita adalah ketika kita sudah merasakan berkat Tuhan.
Ketika kita yang penuh dengan iman keyakinan ini sudah merasakan berkat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, berapapun itu jumlahnya dan seperti apapun itu, kita diingatkan oleh Tuhan sesuai dengan bacaan kita. Tuhan berkata kepada murid-muridnya ketika mereka sudah menangkap begitu banyak ikan tersebut. Tuhan berkata, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Itu artinya Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika kita sudah menerima berkat Tuhan, kita diajarkan, bahkan kita diharuskan membawa beberapa berkat itu kepada Tuhan kembali. Membawa beberapa berkat itu kepada Tuhan sebagai wujud rasa syukur kita atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita sekalian. Jadi Tuhan bukan hanya memberkati kita, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita juga mau bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga diajarkan untuk berbagi bukan hanya menjadi rasa syukur kepada Tuhan, tetapi juga berbagi kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Sama halnya seperti yang sedang kita lakukan. Di dalam masa sulit, di dalam masa yang penuh dengan permasalahan ini, kita diajak bersama-sama untuk melakukan gerakan peduli kasih kepada teman-teman kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ada di NTT. Mereka mengalami badai, hujan, bahkan informasi mereka mengalami listrik yang padam, tidak ada sumber-sumber yang memang bisa mereka pakai untuk mendukung kehidupan mereka beberapa hari ini. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita diajak bersama-sama bersyukur kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita, tetapi juga bersyukur dalam hal yang nyata, membantu saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan di dalam kehidupan ini. Itulah hal kedua yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan kemudian hal terakhir yang mengakhiri perenungan kita Bapak Ibu sekalian. Hal ketiga mengakhiri renungan ini, kita diingatkan ketika kita memberi, jangan takut akan kekurangan. Ketika kita memberi, kita akan diberkati lebih lagi. Dalam bacaan kita, Yesus sudah menyediakan berkat dalam kehidupan murid-muridnya. Ketika ia meminta murid-muridnya untuk memberikan beberapa ikan kepada dirinya, Yesus terlebih dahulu sudah menyiapkan makanan dan juga sarapan yang lainnya untuk mereka nikmati bersama. Oleh karena itulah, ketika kita mau memberi, berbagi berkat, tidak perlu khawatir. Yesus sudah menyiapkan berkat-berkatnya terlebih dahulu untuk saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan juga untuk saya. Jangan khawatir ketika memberi, pasti kita akan menerima berkat yang lebih lagi. Asalkan tidak ada sungut-sungut di dalam kita memberi. Asalkan kita penuh ketulusan, keikhlasan di dalam kita berbagi berkat bagi orang lain, bahkan menaikkan rasa syukur kepada Tuhan kita sumber berkat. Jangan khawatir sebab Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita ke depannya. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih, ingatlah selalu, Tuhan masih memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dalam situasi apapun Tuhan masih memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan ingatlah selalu, ketika sudah merasakan berkat Tuhan, mari kita menaikkan rasa syukur kepada Tuhan. Berbagi berkat dengan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Dan ingatlah selalu, ketika kita berbagi, kita tidak akan merasa kekurangan. Ketika kita memberikan berkat-berkat itu kepada orang lain, tidak akan ada rasa kekurangan dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa, Engkaulah Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Kami diajarkan bersama-sama ya Tuhan,
dalam situasi apapun yang terjadi, Engkau Tuhan masih bisa memberkati kami. Bahkan kami juga diingatkan, ketika kami merasakan berkat-Mu, kami diajak bersama-sama untuk juga menjadi berkat bagi orang lain, berbagi bagi orang lain, dan tentunya menaikkan rasa syukur untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan kami juga dikuatkan ya Tuhan, ketika kami mau berbagi, mau menjadi berkat bagi orang lain, tidak akan ada rasa kekurangan dalam hati kami. Kami yakin dan percayakan hal itu. Ketika kami berbagi, Engkau akan selalu memberkati kami. Sebab hal itu sudah terjadi dan kami yakin akan nyata selalu dalam kehidupan kami ke depannya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang senantiasa membantu, mendukung, secara khusus mendoakan saudara-saudara kami yang ada di NTT ya Tuhan. Kuatkan dan berikan pemulihan bagi mereka semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin.